Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga ibu dan teman-teman dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pada video kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan materi mengenai klasifikasi dan karakteristik transportasi. Pada video kali ini kita akan membahas 5 bagian, yaitu yang pertama adalah definisi transportasi, yang kedua mengenai klasifikasi transportasi, ketiga mengenai karakteristik transportasi, yang keempat mengenai peranan transportasi, dan yang kelima mengenai dampak negatif dari perkembangan transportasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Anissa Edward, NIM 17053003. Yang kedua Adila Azkiah, NIM 18053001. Dan yang ketiga adalah Fadila Yesa, NIM 18053007. Pada materi yang pertama, itu akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai definisi transportasi. Definisi transportasi seperti yang kita lihat di slide bahwa ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama itu datang dari ahli Kamaluddin pada tahun 1987 yang menyatakan bahwa transportasi berasal dari kata transportare. Tran diartikan seberang, sedangkan potari diartikan mengangkut. Pendapat lain datang dari Abbas dan Sakti yang menyatakan bahwa transportasi adalah perpindahan muatan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Pendapat selanjutnya itu datang dari Morlock. Morlock menyatakan bahwa transportasi merupakan suatu integrasi dari suatu fungsi masyarakat. Tokoh ahli selanjutnya itu adalah Salim yang hampir sama dengan Abbas dan Sakti yang menyatakan bahwa transportasi adalah perpindahan muatan atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ahli selanjutnya itu adalah Adi Sasminta. Adi Sasminta mengartikan bahwa transportasi adalah sarana yang menghubungkan produksi dengan pasar atau yang menghubungkan produsen dengan konsumen, atau juga dapat diartikan transportasi menghubungkan, mendekatkan antara orang-orang yang saling membutuhkan. Pendapat ahli selanjutnya yaitu adalah Miro. Miro menyatakan bahwa transportasi adalah kegiatan memindahkan, menggerakkan, mengalihkan suatu muatan, baik itu berbentuk barang ataupun orang, dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pendapat ahli terakhir yaitu datang dari Steenbrink yang menyatakan transportasi adalah perpindahan sesuatu muatan menggunakan kendaraan atau alat kepada daerah-daerah yang terpisah oleh geografis. Pada materi selanjutnya itu adalah mengenai hal-hal pokok atau unsur-unsur pokok dalam transportasi. Ada 4, yaitu yang pertama itu adalah kendaraan, yang kedua adalah jalan, yang ketiga adalah tenaga penggerak, dan yang keempat terminal. Selain itu, ada beberapa utilitas yang akan dihasilkan oleh transportasi. Terutama ada 2 utilitas. Utilitas apa saja itu? Yang pertama itu adalah utilitas utilitas waktu dan utilitas tempat, di mana dikatakan bahwa dengan adanya transportasi ini maka ada perpindahan komoditi pada waktu-waktu yang tepat, sehingga komoditi yang awalnya tidak bernilai akan menjadi bernilai, baik itu secara tempat maupun secara waktu. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi transportasi. Pada slide tampak ada 4 fungsi transportasi. Yang pertama, fungsi transportasi itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu perkembangan pembangunan. Fungsi yang kedua yaitu meningkatkan mobilitas, baik mobilitas penduduk maupun mobilitas sumber daya. Fungsi yang ketiga itu adalah adanya interaksi antar masyarakat, dan fungsi yang keempat itu adalah dengan adanya transportasi maka kita akan menghindari adanya isolasi, sehingga nanti akan berkembangnya semua sektor dalam kehidupan, mulai dari perdagangan, industri maupun pertanian. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat dari transportasi. Pada video kali ini kita akan melihat manfaat transportasi dari 4 segi. Yang pertama dari ekonomi, yang kedua kewilayahan, yang ketiga sosial, dan yang keempat adalah politik. Yang pertama adalah manfaat ekonomi. Dari manfaat ekonomi kita ketahui bahwa transportasi nantinya akan mempermudah penggerakan perekonomian, sehingga nanti akan memperluas pasar. Yang kedua itu karena adanya transportasi, maka adanya pergerakan mobilitas yang lebih cepat, baik mobilitas tenaga kerja maupun mobilitas modal. Dan yang ketiga
dengan adanya transportasi, maka harga-harga komoditi akan menjadi lebih stabil karena lancarnya pergerakan atau perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan manfaat yang keempat itu adalah dengan adanya transportasi, maka akan adanya perkembangan yang lebih cepat antar satu sektor dengan sektor yang lainnya. Manfaat yang kedua adalah manfaat kewilayahan. Manfaat kewilayahan beriringan dengan manfaat ekonomi tadi, di mana adanya mobilitas yang cepat, perpindahan tenaga kerja dengan perpindahan modal. Begitupun dengan kewilayahan, dengan adanya transportasi, maka mobilitas ini akan mudah dari daerah pusat hingga sampai ke daerah. Sehingga dengan adanya mobilitas yang mudah ini, maka sosial atau penyebaran atau pemerataan harga menjadi lebih merata. Selanjutnya itu dari segi manfaat sosial. Ada 6 manfaat sosial. Yang pertama adalah dengan adanya transportasi, maka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terbantu. Yang kedua, adanya bantuan terhadap interaksi antar masyarakat satu wilayah dengan wilayah yang lain. Yang ketiga yaitu adalah mempercepat perpindahan manusia, memudahkan pertukaran informasi. Yang keempat itu transportasi akan meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kelima itu adalah dengan adanya transportasi, maka akan mudahnya pergerakan ilmu pengetahuan atau penyebaran pendidik. Yang keenam yaitu adalah fungsi dalam manfaat secara sosial, itu adanya bantuan yang diberikan ketika bencana alam. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat terakhir, yaitu adalah manfaat politis. Manfaat politis transportasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah menjaga perdamaian di dalam negara dan mempermudah hubungan baik secara bilateral, regional, dan internasional. Yang kedua, dengan adanya transportasi, maka itu akan memperkuat pertahanan nasional atau pertahanan sebuah negara. Dan yang ketiga, dengan adanya transportasi juga dapat meningkatkan kekayaan dan sumber pendapatan nasional. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya mengenai klasifikasi akan disampaikan oleh Fadila Yesa. Kepada Fadila Yesa dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang klasifikasi transportasi. Nah, di sini ada beberapa jenis dan macam-macam klasifikasi transportasi menurut Kamaluddin. Yang pertama ada dari segi barang yang diangkut, yang kedua ada dari segi geografis, dan yang ketiga ada dari segi teknik dan alat pengangkut. Nah, dari segi yang pertama ini yaitu dari segi barang yang diangkut. Transportasi ini diklasifikasikan atas ada angkutan penumpang, disebut juga dengan passenger, yaitu angkutan yang akan mengangkut setiap penumpang di antara lokasi-lokasi pada rutenya dengan ongkos yang sama tanpa diskriminasi. Kemudian ada angkutan barang, disebut juga dengan goods, yaitu suatu angkutan yang mengangkut muatan tunggal atau jamak dari asal tujuan, baik untuk penugasan menerus ataupun untuk penuntasan bertahap. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada angkutan pos atau disebut juga dengan mail, yaitu angkutan muatan tidak langsung yang bertanggung jawab atas transport muatan, menarik ongkosnya dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya tidak mengangkut sendiri muatan tadi dari asal ke tujuannya, di mana yang mengangkut muatan tadi adalah angkutan-angkutan lain, misalnya ada kereta api atau perusahaan penerbangan. Nah, yang kedua ada dari segi geografis. Transportasi ini diklasifikasikan atas ada angkutan antar benua, misalnya dari Asia ke Eropa. Kemudian ada angkutan antar kota, misalnya dari Cilacap ke Bandung. Kemudian ada angkutan antar daerah, misalnya dari Sumatera ke Jawa. Dan yang terakhir ada angkutan di dalam kota, misalnya angkutan kota, oplet atau bus kota. Nah, yang ketiga ada dari sudut teknik dan alat pengangkutnya. Transportasi ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada angkutan jalan raya atau disebut juga dengan highway transportation or road transportation, seperti ada pengangkutan dengan menggunakan truk, bus, dan sedan.
Dan yang kedua ada pengangkutan rel atau disebut juga dengan rail transportation, yaitu angkutan kereta api. Nah, dalam pengangkutan jalan raya dan rel, kadang-kadang keduanya digabungkan dalam golongan yang disebut rail and road transportation and land transportation, atau disebut juga dengan transportasi darat. Nah, yang ketiga ada pengangkutan melalui air di pedalaman, atau disebut dengan inland transportation, seperti pengangkutan sungai, kanal, danau, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ada pengangkutan pipa, disebut juga dengan pipeline transportation, seperti transportasi untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah, bensin, dan air minum. Kemudian yang kelima ada pengangkutan laut atau samudra, disebut juga dengan ocean transportation, yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudra. Kemudian yang keenam, terakhir ada pengangkutan udara, atau disebut juga dengan transportation by air atau air transportation, yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan udara. Nah, selanjutnya ada karakteristik transportasi. Transportasi ini memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu ada kecepatan. Maksudnya yaitu sebuah transportasi memerlukan kecepatan waktu yang tepat untuk bergerak antara dua lokasi. Kemudian ada tersedianya pelayanan. Di sini, transportasi harus dapat melayani kebutuhan seorang konsumen dalam perjalanan. Kemudian ada pengoperasian yang diandalkan. Pengoperasian ini memiliki peranan sangat penting dalam transportasi. Hal ini dikarenakan pengoperasianlah yang menentukan kapan transportasi ini siap berangkat. Kemudian ada kemampuan. Dalam transportasi, supir maupun staf lainnya harus memiliki keahlian mendasar tentang transportasi yang digunakan. Hal ini diperlukan jikalau terjadi sebuah kendala sopir dan staf di dalamnya tidak panik. Kemudian yang terakhir ada frekuensi. Maksudnya di sini adalah diperlukan untuk mengetahui berapa banyak transportasi yang digunakan dan diberhentikan. Kemudian ada karakteristik transportasi dari segi intangibility atau disebut juga dengan tidak berwujud. Nilai tidak berwujud yang dialami konsumen dalam bentuk kenyamanan, kenikmatan, kepuasan, atau rasa aman. Di sini gunanya untuk mengurangi ketidakpastian pengguna akan mencari tanda atau bukti kualitas jasa. Mereka akan menarik kesimpulan mengenai kualitas jasa dari tempat, orang peralatan, alat komunikasi, simbol, dan harga yang mereka lihat. Kemudian ada unstorability, yaitu jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini juga disebut dengan inseparability atau tidak terpisahkan, mengingat pada umumnya jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi secara bersamaan. Kemudian ada dari segi customization atau tinjauan mengenai layanan konsumen. Dewasa ini, produk apapun tidak terlepas dari unsur jasa atau layanan, baik itu jasa sebagai produk inti atau jasa murni, maupun sebagai pelengkap atau jasa layanan konsumen. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Anissa Edward. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait transportasi, di mana detailnya peranan transportasi. Dapat diketahui bahwa transportasi merupakan unsur terpenting dalam perekonomian, sosial, dan budaya. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan jasa pengangkutan sangat erat sekali dan saling bergantungan. Oleh karena itu, untuk membangun pembangunan ekonomi yang maksimal, didukung oleh jasa angkutan atau transport.
Ada beberapa macam pengaruh dari penyediaan jasa angkutan. Yang pertama adalah tersedianya barang-barang atau available of goods, di mana available of goods ini maksudnya dengan tersedianya transportasi atau adanya transport akan memungkinkan untuk tersedianya barang-barang bagi masyarakat, di mana jika berada di tempat yang relatif jauh akan memudahkan bagi masyarakat untuk tersedia. Dan yang kedua adalah stabilisasi dan penyamaran harga atau price stabilization and equalization. Maksudnya di sini tersedianya transportasi atau jasa angkutan yang akan mengalirkan barang-barang ke tempat produksinya secara cepat dengan biaya yang relatif murah dan dapat menekan harga atau pada akhirnya menekankan biaya yang finalnya adalah harga. Dan yang ketiga adalah menaikkan nilai tanah atau land value. Land value di sini maksudnya dengan adanya transportasi yang baik dan murah, maka pada akhirnya akan dapat menghasilkan suatu pertanian yang menguntungkan karena hasil produksinya dapat diangkut ke pasar dengan ongkos yang lebih advantageous bagi masyarakat. Dan yang keempat adalah mereduksi harga atau price reduction. Price reduction di sini, transportasi yang tersedia dengan mudah dan murah akan menurunkan harga barang-barang karena turunnya ongkos produksi, begitupun biaya pengadaan barang-barang yang bersangkutan. Dan yang kelima adalah menimbulkan urbanisasi atau urbanization. Maksudnya di sini transportasi akan mendorong timbulnya pembagian kerja dan spesialisasi secara geografis antara daerah yang pada akhirnya akan menimbulkan urbanisasi, yang mana masyarakat atau citizens akan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang memiliki advantages yang lebih baik bagi masyarakat. Dan yang keenam adalah berkembangnya usaha skala kecil atau large scale production, di mana land scale production ini merupakan kegiatan produksi skala besar yang biasanya memerlukan sumber produksi bahan mentah dari wilayah atau tempat yang jauh dari lokasi pabriknya, yang mana suatu hal yang menguntungkan secara ekonomis atau advantageous terhadap pabrik tersebut dengan harga angkutan atau transport yang relatif murah. Dan yang terakhir adalah terjadinya spesialisasi antara wilayah atau urbanization and population concentration, di mana suatu daerah akan menspesialisasikan diri dalam produksi barang-barang tertentu karena mempunyai keunggulan kompetitif tertentu. Baiklah, selanjutnya adalah dampak negatif perkembangan transportasi. Dapat diketahui bahwa transportasi ini tidak hanya memiliki positive thinking saja atau positive impact saja, tetapi juga memiliki negative impact, di mana dengan adanya transportasi ini terjadi beberapa things. Yang pertama, bahaya atas kehancuran umat manusia. Dengan adanya transportasi, baik itu darat, laut, maupun udara, dapat memberikan kehancuran umat manusia karena akibat membawa barang-barang ilegal yang tidak seharusnya dilakukan. Walaupun dengan adanya kemudahan transportasi yang diberikan kepada masyarakat tentunya, tetapi jika hal dilakukan untuk membuat suatu negara menjadi tidak baik, maka itu merupakan bad impact dari transportasi tersebut. Dan yang kedua adalah hilangnya sifat-sifat individual dan kelompok. Maksudnya di sini adalah dengan adanya transportasi, berbagai macam individu bermuara ke berbagai daerah, baik itu yang daerah terdekat maupun jauh, dan tentunya bertemu dengan berbagai macam kelompok individu lainnya. Di sana akan terjadi berbagai macam construction antara individu. Hilangnya sifat-sifat manusia ini dapat diakibatkan oleh combination antara sifat-sifat individual dari construction tersebut. Oleh karena itu terjadilah bad impact terkait sifat-sifat individual dan kelompok yang awalnya relatif baik dalam suatu negara akibat dari berbagai macam relation dari berbagai negara.
Dan yang ketiga adalah tingginya frekuensi dan intensitas kecelakaan. Dapat diketahui bahwa dengan adanya transportasi yang mudah dan relatif murah bagi masyarakat dapat mempermudah berpergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tetapi dengan tingginya frekuensi tersebut dapat juga mengakibatkan kecelakaan. Detailnya seperti kegagalan prosedur atau kegagalan mesin yang mengakibatkan terjadinya intensitas kecelakaan. Nah, selanjutnya adalah makin meningkatnya urbanisasi, kepadatan dan konsentrasi penduduk. Di mana dengan adanya transportasi mengakibatkan urbanisasi masyarakat yang berpindah dari daerah tertentu ke daerah perkotaan, yang awalnya menguntungkan bagi masyarakat tersebut. Tapi dengan banyaknya masyarakat yang berpindah atau urbanisasi akan mengakibatkan kepadatan penduduk di perkotaan, dan tentunya saja akan berakibat atau bad impact terkait dengan sewa rumah ataupun perkotaan yang menjadi problematik. Nah, oleh karena itu berbagai macam problematik terjadi akibat terlalu meningkatnya urbanisasi yang terjadi. Dan yang terakhir adalah tersingkirnya industri kerajinan rumah tangga. Transportasi yang maju seringkali berakibat kurangnya atau tersingkirnya industri kecil seperti industri yang berskala besar. Pada dasarnya transport yang modern akan memperlancar kegiatan masyarakat, tetapi berhubungan dengan kondisi tersebut, produk dari industri kerajinan rumah tangga memiliki low impact atau bad impact terkait hal tersebut, karena berbagai hal tidak dapat bersaing dengan industri yang skala besar dalam kualitas produk dan harga produk tersebut. Baiklah, next discussion terkait dengan faktor ekstern yang mempengaruhi transportasi, di mana yang pertama adalah undang-undang atau peraturan pemerintah. Kebijakan pemerintah di sini sangat memiliki hubungan erat. Mengapa dikatakan demikian? Karena dapat diketahui bahwa kebijakan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar dan tentunya terhadap pengelolaan usaha transportasi. Contohnya saja undang-undang lalu lintas, peraturan yang menyangkut dengan penerbangan dan pengangkutan di laut. Yang kedua adalah kebijaksanaan atau pengaturan pihak pemerintah pusat dan daerah. Mengapa kebijaksanaan terkait pihak pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan? Karena dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pengadaan bis atau alat transportasi dan jasa pengangkutan lainnya dapat berpengaruh terhadap usaha. Selain daripada itu, ada undang-undang yang mengatur mengenai transportasi tersebut. Jadi, kebijaksanaan atau pengaturan pihak pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan. Baiklah, yang ketiga adalah pengaturan pemakaian jasa atau demand. Di sini perusahaan angkutan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat memiliki influence yang sangat besar agar memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa. Bagi pemakai jasa, yang diutamakan dalam soal pengangkutan adalah kepuasan, kenyamanan, dan juga interested terkait jasa angkutan tersebut. Tinggi rendah hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pemakaian jasa atau demand. Setelah mengetahui mengenai faktor ekstern terhadap transportasi, tentunya saja kita harus mengetahui apa itu peranan transportasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, dapat dilihat bahwa yang pertama adalah sumber-sumber bahan baku di berbagai tempat atau daerah yang nantinya akan dipasarkan atau pemasaran bahan baku kepada pemakai, perusahaan industri, atau dijual ke pasar. Nah, itulah kenapa dasarkan relationnya adalah pemasaran bahan baku. Untuk pemasaran bahan baku dibutuhkan modal transportasi yang menyangkutnya dari sumber bahan baku. Nah, yang ketiga adalah bahan baku. Yang mana bahan baku di sini nantinya akan dilakukan pengolahan bahan baku lagi yang finally akan menghasilkan barang jadi, yang merupakan pengolahan bahan baku dalam industri yang menghasilkan barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh citizens, baik itu
digunakan pada transportasi intern untuk mengangkut seperti derek, track, dan many things lainnya. Setelah hasil barang jadi nantinya akan dipasarkan lagi, di mana pemasaran barang jadi ini atau finished goods nantinya akan dilaksanakan oleh perusahaan industri yang dipasarkan kepada perusahaan niaga atau langsung kepada last konsumen. Oke, the last one atau the best point adalah peranan transportasi bagi Indonesia. Nah, mengapa transportasi memiliki peranan yang sangat important bagi Indonesia? Karena dapat kita lihat saat ini bahwa transportasi memiliki peranan yang sangat influence terhadap masyarakat Indonesia. Karena rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan transportasi untuk rutinitas. Nah, detailnya yang pertama pembangunan nasional dan pembangunan seluruh wilayah Indonesia serta pemerataan pembangunan. Dengan adanya transportasi dapat memudahkan hal tersebut. Dan yang kedua adalah guna mempertahankan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Mengapa dikatakan demikian? Karena kita mengetahui bahwasannya ekspor dan impor important bagi negara manapun termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai negara Indonesia tentu saja menggunakan transportasi untuk upaya saving terkait hal tersebut. Dan dapat dikatakan lagi bahwa peranan transportasi ini important bagi Indonesia, baik itu nasionalisme for us dan juga guna ketahanan nasional Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Bunda.